Selamat datang kucinger-kucinger dimanapun Anda berada. Sesuai dengan request di kolom komentar teman-teman yang ingin kita membuatkan video tutorial grooming untuk show. Kali ini kita dengan segala keterbatasan yang ada, kita mau bikin video untuk grooming kucing Persian untuk show. Langkahnya seperti apa? Langsung saja kita lihat. Nah, langkah awal pertama kita harus sisir dulu kucingnya. Kita sisir dulu kucingnya karena ini tadi sudah di blow, jadi nggak perlu di blow lagi. Sebenarnya setelah disisir bisa di blow atau di blow dulu baru disisir. Jadi kita untuk melihat apakah ada jamur dan lain-lain atau ada bulu yang menggumpal, kita sisir dulu, kita cek kondisi bulunya. Jadi kalau kucing yang sudah rutin untuk perawatan hariannya sudah bagus, itu kondisinya tidak terlalu jelek. Jadi waktu memandikan untuk show itu kucingnya sudah memang dipersiapkan, jadi nggak terlalu kotor atau terlalu jelek. Nah, oke, setelah disisir, habis itu kita bersihkan area wajah. Setelah disisir atau di blow, kita bersihkan area wajah, terutama bagian mata dengan pembersih mata atau eye cleaner atau tear stain. Nah, dengan kapas kita tuangkan, kita bersihkan untuk area matanya. Setelah kita bersihkan matanya, habis itu kita rapikan bulu di sekitar wajah. Nah, biasanya kalau untuk kucing yang belum dibersihkan, ini kebetulan sudah biasa dibersihkan, jadi kita bersihkan untuk bagian atas mata itu biasanya ada istilahnya apa ya, alis. Itu kita bersihkan semua sampai rata, sampai bersih. Terus bagian kelopak mata yang atas kita potong bulunya sehingga mata kucing terlihat lebih open, jadi lebih gede, jadi tidak memberikan kesan sayu atau apa ya, kayak kucing malas, tapi untuk memberikan kesan matanya itu bulat atau terbuka sesuai standar breed untuk Persian. Nah, setelah itu kita potong bulu telinganya. Jadi bulu ujung telinga ini biasanya tumbuh, itu kita rapikan untuk memberikan kesan kalau kupingnya itu pendek. Jadi kucing Persia itu lebih bagus kucingnya telinganya pendek, jaraknya jauh ya, jarak antar telinganya jauh, itu lebih bagus. Terus habis itu sebenarnya ada tahap lagi, kita trimming wajahnya. Kita trimming wajahnya untuk memberikan kesan bulat dari mulut sini. Untuk teori trimmingnya kira-kira seperti ini. Nah, ini mulut kita ikutin alurnya sampai ke bawah, membentuk lingkaran menuju ke telinga. Nah, ini ada bekasnya trimming ini. Nah, ini kita potong melingkar ini dengan gunting tining. Jadi pakainya gunting tining atau sasak. Setelah itu kita rapikan bulu di bagian bawah kaki, potong. Kita pakai gunting strike biasa. Potong.
saja bagian bawahnya dan bagian depan. Nah, kita rapikan biar terlihat lebih rapi. Semuanya selesai, habis itu kita persiapkan untuk meracik sampo. Jadi kita racik sampo yang akan kita gunakan sesuai kebutuhan kucingnya. Kali ini kita nanti akan menggunakan degreaser, whitening, terus ada kondi dan ada texturizing. Jadi ada 4 sampo yang akan kita gunain. Karena warnanya putih, kita gunain whitening. Biar warnanya yang kekuning-kuningan jadi putih. Oke, lanjut kita racik sampo dulu. Ini pertama sebelum mandi, ini kucingnya kita kasih whitening dulu untuk bagian spot-spot yang ada stay-nya atau warnanya sudah menguning. Nah, biar kelihatan putih bersih, kita whitening dalam posisi kering. Nah, setelah ini kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Habis itu baru kita ke tahap pembilasan. Nah, waktu pembilasan, selesai pembilasan untuk whitening, kita akan gunakan conditioner untuk melapisi bulu yang sudah di coloring. Jadi ada proses untuk pelapisan sehingga bulunya tidak rusak atau tidak rontok atau tidak patah. Itu kita solusinya dengan conditioner di awal, kita lapisi dulu baru masuk ke tahap untuk degreasing. Nah, habis ini kita mau conditioner dulu. Yuk. Sembari kita menunggu kucingnya proses pendiaman, kita racik untuk sampo-samponya. Yaitu pertama kita racik dulu untuk kondisionernya untuk menutupi bulu yang sudah di coloring tadi. Kita bikin kondisionernya ini sekitar 5 mili kondisioner, terus dengan perbandingan 1:40 dengan air sekitar 200 mili. Itu untuk pelapisan pertama dan nanti untuk tahap setelah sampo coloring yang kedua, setelah basah posisinya. Jadi kondisionernya bisa dimanfaatin 2 kali, sebelum dan sesudah. Nah, ini kita bikin kondisionernya dulu 5 mili atau 3 pump. Kalau untuk pump 1 liter itu sekitar 3 pump, 1, 2, 3. Nah, ini kira-kira itu takarannya segitu tuh 5 mili. Terus dengan campuran air sekitar 200 mili. Jadi kondisioner itu nggak harus terlalu kental ya. Jadi lebih encer daripada degrease maupun sampo. Kondisioner perbandingannya lebih banyak. Nah, salah satu kunci untuk kondisioner agar berhasil yaitu kita harus cek semerata mungkin. Nah, biar sampo dan air bercampur. Jadi kita harus shake dengan kekuatan yang lumayan lah untuk membuat percampurannya agar menjadi merata. Kalau misalkan teman-teman ada semacam blend portable, bisa menggunakan blend juga bisa untuk kondisionernya. Tapi kalau teman-teman adanya botol shaker atau botol kecap, itu bisa di-shake berkali-kali agar percampurannya merata. Nah, gimana kita tahu percampurannya sudah merata? Yaitu ada busa yang sudah mengembang di dalam botol shaker. Jadi botol shakernya sudah terisi penuh dengan uap istilahnya gitu. Jadi udah terlihat penuh, padahal airnya tadi cuma sekitar 200 mili.
tapi sudah terlihat penuh. Nah, ini percampuran kondinya sudah merata. Jadi kita sembari menyiapkan yang lain, kita siapkan dulu untuk degreasernya. Kita siapkan untuk degreasernya. Untuk degreasernya ini kita pakai one all system super cleaning. Jadi ini aman untuk perawatan harian maupun untuk show. Degreaser ini aman, cukup lembut juga dan tidak terlalu strong. Perbandingannya sekitar 20 ml dibanding 100 ml air. Nah, kira-kira kalau untuk botol pump 250 ml kita pumpkan sekitar 15 pump atau 17 pump. Kita campur dengan air 100 ml. Nah. Oke, setelah itu kita shake sebentar atau nggak usah terlalu lama seperti kondi tadi. Yang penting antara sampo dan air sudah tercampur gitu aja. Nah, kalau untuk sampo maupun degreaser itu biasanya kalau kita shake sebentar saja itu sudah udaranya sudah penuh. Jadi busanya sudah penuh, cepet, jadi langsung full jadinya. Kalau dikocok sebentar sudah full. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sudah full. Jadi biarpun airnya sedikit, karena busanya untuk degreaser atau maupun sampo itu lebih banyak daripada kondisioner. Kalau kondisioner sebenarnya cenderung tidak berbusa. Cuman kalau kita shake dengan keras untuk kondisionernya itu juga mengeluarkan busa, tapi tidak sebanyak untuk degreaser maupun sampo. Nah, setelah itu kita ada sampo, ini kita pakai Biosil, produk dari Aries, yaitu untuk menjaga agar bulunya tetap sehat. Fungsi sampo ini sendiri, ini bisa untuk istilahnya membersihkan residu-residu sampo yang sebelumnya atau degreaser yang digunakan sebelumnya. Jadi untuk membersihkan juga, selain itu juga untuk istilahnya untuk mengulang step yang pertama tadi, dan ini untuk kesehatan bulu juga. Jadi ini sebenarnya sampo untuk treatment aja, untuk treatment harian. Nah, untuk sampo shake-nya kita juga nggak terlalu keras, jadi cukup beberapa kali shake udah bercampur, udah busanya udah penuh. Nah, yang terakhir, karena ini botol shaker kita cuma ada 3, nanti yang terakhir kita akan gunakan yaitu texturizing sampo. Dan yang terakhir nanti kita setelah selesai semuanya tahap mandi basah, setelah posisi kucing dihandukin, kita akan gunakan texturizing spray. Oke, kita mau bilas dulu. Ini sudah ada 10 menit, kita diamkan. Habis itu kita mau bilas untuk whitening yang tadi kita berikan, kita bilas lalu kita berikan kondisioner. Oke, ini kita mau bilas dulu untuk whitening yang sudah kita berikan tadi di awal. Oke, kita bilas. Bilasnya dengan perlahan, yaitu di setelah posisi kita sudah bilas dengan air, langsung kita tuangkan kondisioner ke bagian yang sudah kena whitening tadi. Oke, kita berikan kondisioner di bagian itu. Nah, fungsinya ini untuk menjaga bulu tetap sehat ya, teman-teman. Jadi tidak langsung ke proses degrease, tapi kita lapisi dulu bulunya agar proses degreasing tadi, proses degreasing nanti tidak mengganggu coloring yang sudah kita lakukan di awal tadi. Oke, wajahnya juga kita kasih.
posisi bulu badan masih kering. Jadi bagian spot tertentu aja yang kita basahi atau kita bilas. Nah, setelah proses kondi ini selesai, kita langsung saja masuk ke tahap untuk degreasing. Jadi kita langsung masuk ke proses degreasing. Di atas saja, Mas. Nah, ini kok nemberi kok nendur apa kok. Nah, kita aplikasikan untuk proses degreasing ini pada posisi bulu kering. Kita langsung aplikasikan merata ke seluruh tubuh. Nah, proses degreasing ini sangat menentukan hasil untuk grooming, yaitu proses degreasing. Ini salah satu proses yang sangat menentukan apakah jadi atau tidaknya untuk grooming. Itu proses degreasing ini sangat menentukan untuk kucing dewasa atau kucing istilahnya sudah masuk pubertas. Itu sangat mempengaruhi hasil grooming. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah berpengalaman di dunia grooming, terus mungkin cara kita berbeda dengan teman-teman sekalian. Memang untuk cara grooming itu masing-masing groomer mempunyai standar masing-masing, mempunyai produk masing-masing. Jadi setiap produk atau setiap merek pasti berbeda-beda pengaplikasiannya. Nah, disinilah seninya untuk memandikan kucing. Jadi satu orang dan satu yang lain itu tidak sama. Hanya saja yang perlu teman-teman ketahui yaitu pada prinsipnya untuk fungsi shampoo itu sendiri. Seperti untuk degreaser itu kita sudah tahu fungsinya untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan minyak. Nah, begitu pula fungsi shampoo dan fungsi kondisioner ataupun untuk produk texturizing. Jadi apapun merek yang kita gunakan itu pada prinsipnya adalah sama, tergantung merek yang digunakan untuk hasilnya. Nah, inilah salah satu seni dalam memandikan kucing. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda. Biarpun produknya sama, tangannya berbeda, mungkin hasilnya juga berbeda karena materinya juga berbeda. Nah, materi masing-masing kucing berbeda-beda. Jadi ada yang produknya sama, ada yang produknya berbeda. Itu tergantung kucing yang teman-teman istilahnya teman-teman miliki, materinya seperti apa, permasalahannya seperti apa, itu teman-teman harus paham dulu. Jadi untuk treatmentnya juga berbeda-beda antara satu kucing dan kucing yang lain. Yang paling penting itu tadi, bahwa prinsip fungsi-fungsi sampo-nya teman-teman sudah paham terlebih dahulu untuk apa saja produk itu digunakan. Setelah proses degreasing merata ke seluruh tubuh, habis itu kita bilas sambil kita rendam dulu untuk pembilasannya. Jadi tidak langsung dikucur dengan air, tapi kita rendam dulu, kita siram pelan-pelan, kita siram pelan-pelan. Nah, sambil menunggu airnya agak penuh, baru kita ratain, nanti kita rendam sebentar. Nah, teman-teman, ini kita tutorial mandi ini kita untuk dilakukan di hotel atau di penginapan. Karena kalau kita show itu kita biasanya harus memandikan kucingnya itu di hotel dengan fasilitas yang terbatas. Nah, fasilitas yang terbatas seperti kita harus bawa ember sendiri, kita harus bawa kursi sendiri. Nah, itu kita dengan peralatan yang seadanya. Jadi kita harus prepare dari rumah, mempersiapkan seperti video-video sebelumnya kita bahas mengenai perlengkapan apa saja yang kita bawa untuk show.
Jadi misalkan teman-teman udah mandiin di rumah dengan tempat yang enak, mungkin kucingnya akan lebih nyaman ketimbang kita taruh di ember. Itu mungkin di wastafel atau di bak itu lebih apa ya, lebih kondusif lah. Kalau di ember seperti ini kucing biasanya memang agak kurang nyaman ya. Kecuali, nah kok bisa kucing itu diem waktu dimandiin, direndam di ember dia diem. Nah itu karena kucingnya kedinginan teman-teman. Jadi posisi kucing itu sudah dingin. Jadi dia mengurangi pergerakannya sehingga kucing terlihat anteng dan diam. Itu sebenarnya kucingnya sedang istilahnya mengatur suhu tubuhnya untuk tidak banyak bergerak, yaitu untuk menghangatkan tubuh. Nah itu salah satu salah satu kebiasaan kucing yang biasa kucing lakukan. Jadi bukan kok terus kucingnya diem nurut ya, itu karena kucingnya posisi sedang kedinginan. Nah teman-teman bisa menggunakan air hangat atau kalau di hotel itu biasanya kita sudah disediain untuk mandi yang ada air hangatnya. Jadi ndak harus pakai air biasa. Kalau misalkan siang hari itu kita pakai air biasa nggak apa-apa. Tapi kalau untuk posisi malam hari seperti ini kita sebaiknya menggunakan untuk air yang hangat. Apakah boleh menggunakan air dingin? Boleh-boleh saja, asalkan kucing kondisi sehat. Nah, sebenarnya sama saja, cuman untuk lebih kondusifnya sebaiknya menggunakan air yang hangat. Kita masuk ke step selanjutnya, yaitu proses penyampauan yang kedua. Kita gunakan itu tadi Biosilk dari Aries. Ini selain untuk membersihkan residu degreaser, juga fungsinya untuk melembutkan bulu, menjaga bulu tetap sehat. Oke teman-teman, seperti biasa setelah proses sampo kita bilas, yaitu dengan rendam, habis itu kita bilas dengan air bersih. Itu prosesnya seperti itu terus. Jadi proses pembilasan tuh harus benar-benar bersih dan benar-benar merata untuk untuk pembilasannya. Nah, jadi pastikan samponya merata, habis itu nanti kita bilas sampai bersih. Gimana kita tahu sudah bersih? Nah, nanti dari sisa air itu sudah tidak mengeluarkan busa atau tekstur bulu menjadi lebih kesep atau menjadi lebih apa ya istilahnya? Kasat ya. Nah, jadi tidak licin untuk yang sudah terbilas bersih. Seperti itu. Setelah ini kita masuk ke tahap untuk kondisioner ya. Untuk kondisioner sendiri, kalau kita untuk grooming show itu karena kita akan menampilkan bulu yang mewah, mengembang dan istilahnya fluffy atau terurai ringan, kita menggunakan kondisioner yang perbandingannya tipis seperti tadi, yaitu 1:40 dengan 5 mili kondi dan 200 mili air. Jadi agak tipis, dan prosesnya juga perataan aja cuma sebentar, habis itu langsung kita rendam, langsung kita bilas. Jadi tidak terlalu lama, sehingga bulunya tidak terlalu jatuh atau tidak terlalu berat. Oke, kita masuk ke tahap untuk kondisioner. Oke, kita masuk ke tahap kondi. Sebelum kita aplikasikan, kita cek terlebih dahulu, karena tadi biarpun sudah dicek, tapi mungkin ada ada kondi yang mengendap, jadi kita cek ulang pelan-pelan. Habis itu baru kita aplikasikan. Nah, untuk proses pengaplikasiannya, untuk kondisioner, kita cuman meratakan ke seluruh bagian tubuh. Habis itu langsung kita bilas, karena ini bukan untuk
perawatan harian. Kalau misalkan teman-teman untuk perawatan harian, untuk kondi sebaiknya didiamkan paling tidak sekitar 10 menit pendiaman baru dibilas. Tapi karena kita untuk keperluan show, jadi yang penting bulunya tetap terlapisi dengan bagus sehingga nanti tetap aman jika digunakan untuk jangka panjang. Nah, buat teman-teman yang untuk grooming show biar awet berkali-kali show dan bulunya tetap terjaga, itu ya ini prosesnya harus benar-benar teman-teman pahami, yaitu antara pengikisan, pelapisan itu harus teman-teman perhatikan betul. Nah, biasanya setelah show kita 2 hari setelah show kita akan grooming ulang untuk perawatan hariannya. Jadi itu untuk menjaga bulu tetap bagus. Jadi setelah banyak treatment di grooming untuk show, kita akan bersihkan itu 2 hari setelah pulang dari show. Karena setelah sehari setelah kucing sampai itu biasanya kucing masih memulihkan diri atau istirahat karena kecapean perjalanan, terus waktu show yang cukup lama itu juga menguras tenaga bagi kucing. Nah, sebaiknya kalau kucing yang ikut show tetap harus vitamin harus terjaga biar kondisinya selalu fit. Ini kita langsung bilas saja sambil kita rendam untuk kondisionernya. Jadi setelah diaplikasikan kita langsung bilas sambil direndam. Nah, proses ini tidak usah terlalu lama agar bulunya tidak terlalu jatuh. Ini fungsinya kondisioner ini hanya untuk melapisi saja, jadi agar bulunya tetap aman. Memang ada efeknya, yaitu bulu agak berat, tapi gimana cara mengatasi bulunya agar tidak berat atau jatuh, prosesnya tidak usah terlalu lama. Kita ratakan, kita rendam sebentar, kita siram-siram, habis itu langsung kita bilas. Oke, kita masuk ke tahap pembilasan langsung. Jadi prosesnya ini agak cepat, langsung kita bilas saja. Nah, jadi teman-teman sudah bisa melihat teksturnya sudah mulai kelihatan ketika diguyur air, bulunya sudah lurus dan sudah terlihat lembut. Nah, setelah ini kita masuk ke tahap texturizing, yaitu dengan sampo tekstur. Kita kali ini menggunakan dari produk Aries, yaitu Volumix sampo. Jadi selain untuk volume juga untuk tekstur bulu biar bisa ngembang dan padat, serta untuk meringankan bulu kucing biar bisa melambai-lambai. Biasa sebelum kita aplikasikan sampo kita cek terlebih dahulu, biar posisinya merata lagi, karena tadi sudah didiamkan beberapa saat, jadi kita cek ulang biar posisinya merata. Oke, kita langsung saja aplikasikan untuk texturizingnya ke seluruh bagian tubuh, dimulai dari bagian leher, belakang kepala, seluruh badan, ekor, dan ketiak depan dan belakang. Kuncinya yaitu proses grooming itu sampo harus benar-benar merata ke seluruh bulu sampai ke kulit. Jadi jangan cuma luarnya saja, tapi juga pastikan itu sampai ke kulit. Jadi bulunya nanti tidak berruas-ruas. Nah, jadi bulunya bisa mempunyai tekstur helai per helai, bukan berruas-ruas, sehingga memberikan kesan kalau kucingnya itu ngembang dan bulunya badannya terlihat besar. Itu karena efek dari proses grooming ini sendiri.
Oke teman-teman, kita setelah merata nanti kita diamkan beberapa saat sekitar 5 menit untuk proses texturizingnya biar meresap terlebih dahulu. Kita ratakan dulu, habis itu kita diamkan selama 5 menit. Habis itu langsung kita bilas, kemudian kita handuki dengan kanebo yang besar. Jadi ada proses untuk pengeringan dari basah itu, kita nanti ada teknik untuk pengeringan dengan kanebo. Atau kalau misalkan teman-teman pakai handuk bisa pakai handuk, tapi kalau saya lebih menyarankan ke kanebo karena lebih menyerap ke air dan tidak merusak atau mengganggu bulu yang sudah jadi. Texturizing sudah selesai, habis itu kita keringkan dengan pengering kain atau kanebo bisa. Cara pengeringannya untuk kanebo tidak usah digosok-gosok ya teman-teman, cukup ditempel-tempelkan saja biar airnya meresap. Habis itu kita peres dulu kanebonya. Tekan airnya, nanti kita tempelin lagi ke badannya. Jadi cukup ditempel-tempelin saja, jadi tidak membuat bulu jadi keriting. Nah, cukup ditempel-tempelin saja sambil dipijat-pijat pelan-pelan, nggak usah digosok-gosok, cukup dipijat-pijat saja. Setelah itu selesai, langsung saja kita masuk ke tahap pengeringan atau kita blow kucingnya. Oke, kita langsung saja menuju pengeringan. Kita keringkan dengan blower. Nah, untuk pengeringan dengan blower sendiri, kita nanti akan menggunakan angin yang kecil dan tidak menggunakan tutup nozzle. Jadi nozzle-nya kita lepas, jadi langsung dari selang, jadi tidak pakai nozzle. Nah, untuk proses pengeringan sendiri nanti kita lakukan secara merata pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Apalagi kalau untuk kucing Persia kita tidak bisa langsung menggunakan angin kencang karena akan merusak bulunya sendiri. Nah, setelah dikeringin seperti ini, posisi bulu setengah kering dengan kanebo, kita kasih sentuhan akhir yaitu dengan texturizing spray. Ya, texturizing spray ini sendiri kita menggunakan volumic touch dari Aries. Nah, volumic touch kita spraykan ke bagian-bagian tubuhnya. Oke, dari jarak yang sekitar 50 cm lah, 40 sampai 50 cm, 40 lah. Nah, kita dari agak jauh kita spray sampai merata. Fungsinya spray sendiri ini yaitu untuk menjaga agar bulu tetap awet, tidak kusut. Nah, terutama bagian-bagian ketiak di belakang telinga. Nah, bagian ketiak ini sangat penting sekali karena bagian yang mudah kusut. Bagian leher kita spray. Oke, setelah kita spray semua, langsung menuju ke pengeringan. Nah, teman-teman, ini biasanya kalau kita beli blower itu biasanya kita dapat nozzle yang gepeng, bulat. Itu biasanya kita dapat dua, itu gepeng sama bulat. Ya, biasanya kalau kita untuk grooming Persian itu kita lepas untuk nozzle-nya ini atau corongnya kita lepas, jadi kita menggunakan pure bulat. Jadi kita tidak menggunakan corong yang bulat kecil karena anginnya terlalu kencang,
hasilnya nanti juga kurang maksimal. Jadi proses pembloweran ini juga sangat berpengaruh kepada hasil. Nah, untuk anginnya sendiri kita gunakan angin yang kecil. Nah, angin yang kecil untuk merek blower Best in Show ini, kita anginnya bisa sangat kecil sekali atau bisa sangat besar sekali. Nah, yang paling penting ada ozonnya ini. Nah, ini sekitar anginnya sekitar seperempat dari kecepatan penuh. Seperti ini kira-kira. Nah, efeknya seperti ini untuk bulu dia nih. Nah, untuk proses pengeringan sendiri kita jangan langsung menggerak-gerakkan seperti ini. Nah, kita pelan-pelan aja, pergerakannya pelan-pelan, harus searah terus, pelan-pelan geser searah. Nah, kita pecahkan bulunya pelan-pelan, tidak usah terlalu terburu-buru. Kita mulai dari bagian depan dulu. Kalau saya lebih suka ke bagian depan. Mungkin teman-teman bisa mulai dari belakang atau dari mana saja. Kalau saya memilih di bagian depan terlebih dahulu itu karena saat penilaian juri pasti fokus untuk bagian di sekitar kepala. Jadi harus terlihat benar-benar bagus untuk di area bagian kepala dan untuk menghindari kucing jilat-jilat. Nah, jadi tidak usah terlalu terburu-buru, kita pelan-pelan saja seperti ini. Oke. Yes. Oke, setelah proses pengeringan selesai, kita sisir ulang. Nanti kita sisir dengan pertama kali dengan sisir kom yang jarak jari-jarinya jarak antar yang ukurannya agak besar lah. Kita sisir dulu untuk membuang bulu-bulu yang mati. Kita sisir pelan-pelan dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Jangan dicekot-cekot gini, tapi kita tarik lurus ke belakang searah, pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Habis kita sisir, nanti kita rapikan lagi wajahnya untuk ke bagian trimming. Jadi kira-kira seperti inilah jadinya. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, bulunya sudah halus. Habis itu kita buang bulu-bulu mati yang tipis dengan sisir slicker.
Oke, segitu dulu teman-teman. Ini untuk bagian nanti untuk penyisiran, dandani dan lain-lain akan kita buatkan video selanjutnya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kelar guys. Terus hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, bulunya seperti ini. Oke. Nah, jadinya lembut, halus, bulunya sangat ringan. Oke, sekian dulu kita bagi-bagi tips untuk grooming kucing Persian. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan ketik di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Bagi ada yang teman-teman yang pengen request kita bikin konten apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow juga IG kita di @project_solo dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan, share-nya jangan sampai ketinggalan. Ikuti keseruan-keseruan kita terus. Jangan kemana-mana.